ma ismi syai'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma ismi syai'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma ismi syai'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwas samiul alim. Alhamdulillah, Bapak Ibu semuanya mudah-mudahan selalu sehat walafiat. Allah limpahkan kita selalu diberikan rahmat, diberikan hidayah Allah Subhanahu wa taala, selalu panjang umur, rezekinya barokah. Tidak terasa kita sudah di penghujung Ramadan. Hari ini hari yang ke-30 kita menjalani puasa di bulan Ramadan. Saya jadi dapat kesempatan tutup kendang gitu. Jadi yang ngawali ceramah taraweh hari kedua, kemudian sekarang yang nutup ini kuliah subuh ya, insya Allah besok sudah hari raya. Karena itu momen penting ini saya ingin mengabadikan, kalau tidak ada udzur untuk tidak kondurien, kita nanti akan, mau nggak Pak Bu? Saya izin nanti foto bareng, kerso? Nggih, Pak Tamir nggih. Ya, nanti ini adalah para pemenang gitu ya, ibaratkan gitu ya. Para pemenang yang sukses menjalani Ramadan, walaupun yang lainnya juga menang, mudah-mudahan semuanya menang mendapatkan Lailatul Qadar. Tapi sebagai seremonial ya, kita nanti akan foto bareng, karena itu jangan kondurien sebelum kita nanti foto kemudian saling mengucapkan selamat berjabat tangan, karena setelah ini kayaknya kita sudah pada kemana-mana gitu ya. Mungkin tidak ketemu saat Idul Fitri, ada yang sudah harus mudik, ini saja sudah banyak yang mudik, ada Pak Oji, ada siapa lagi yang sudah tidak di sini karena harus mudik di tempat lain. Karena itulah kita bersyukur oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan panjang umur sampai hari ini, hari ke-30, ternyata kita diberikan kesehatan, kesuksesan, kelancaran, semua berjalan dengan baik. Dan tentu yang luar biasa adalah seluruh jajaran pengurus Takmir Ar-Ridho yang dikomandani oleh Pak Haji Ban. Beliau alhamdulillah ternyata masih berkenan hadir walaupun kondisinya Allah uji dengan sakit, tapi masya Allah luar biasa, masih semangat untuk mengawal kita semua para jamaah untuk sampai finish. Hari ini kita menjalani puasa tanggal 30 Ramadan, dan sudah 30 hari para takmir melayani sedemikian rupa, terutama saat pemberian takjil buka bersama, menyediakan sekian banyak nasi bungkus, yang itu adalah atas partisipasi dan sedekah para jamaah. Insya Allah semua mendapatkan pahala yang luar biasa, pahalanya berlipat ganda. Yang sedekah dapat pahala seperti orang yang berpuasa, yang takmir insya Allah juga dapat pahala pula, walaupun dengan segala keterbatasan, tapi insya Allah semua itu menjadi kebaikan untuk kita jadikan bekal yang terbaik saat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dulu awal Ramadan kita mengucapkan marhaban ya Ramadan, selamat datang bulan Ramadan. Sekarang hari ini adalah ibaratkan puasa itu puasa wada, puasa perpisahan. Kita akan dipisah, ditinggal oleh Ramadan yang penuh dengan kenangan, cerita selama sebulan amat sangat banyak yang menghiasi seluruh kehidupan kita selama Ramadan. Saat kita puasa, menahan lapar, menahan dahaga, dan serangkaian untuk kita bertahan agar puasa kita tidak batal salah zahir, dan kita berjuang luar biasa untuk menahan nafsu
agar kita tidak melakukan perbuatan-perbuatan dosa selama sebulan. Ini perjuangan yang tidak ringan, perjuangan yang membutuhkan effort dan keimanan yang sangat tangguh. Kalau tidak karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala, pasti banyak yang sudah berguguran di tengah jalan, tidak kuat untuk menahan semua hal-hal yang oleh Allah Subhanahu wa taala dilarang selama Ramadan. Masya Allah, kita diberikan kekuatan iman, diberikan kesehatan, diberikan rezeki, keluarganya semangat dalam menjalankan Ramadan, puasanya genap 30 hari, tilawah Al-Qur'annya semangat setiap hari, sedekahnya tak pernah henti, dan serangkaian ibadah kita lakukan selama Ramadan. Karena itu setelah kita menjalani Ramadan itu selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau saat tarawih ba'da witir itu kan kita berdoa, Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana, dan seterusnya. Kita ingin Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Sehingga kan kalau kita Idul Fitri, ucapan yang oleh Rasulullah diajarkan kepada kita adalah ucapan taqabbalallahu minna wa minkum. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kamu dan amal ibadah kita semua. Ya, ini doa yang Rasulullah ajarkan saat kita bertemu, saat berjabat tangan, saat kita saling minta maaf pada saudara kita sama muslim. Kenangan yang indah ini mudah-mudahan tidak terlupakan saat kemudian setiap pada salat tarawih banyak khotib ustadz yang sudah menyampaikan tausiahnya, itu menjadi bekal ilmu yang luar biasa yang di luar Ramadan tidak terjadi. Kemudian saat kita bertemu dengan saudara kita, ukhuwah kebersamaan terjalin erat saat Ramadan. Kebersamaan ini luar biasa yang dimana umat Islam begitu luar biasanya. Jadi kalau saya mengamati setidaknya umat Rasulullah SAW dalam menjalani Ramadan itu kan ada 3 model ya, umat Rasulullah. Yang pertama adalah orang yang setelah Ramadan semakin meningkat ibadahnya. Ibaratkan saat Ramadan itu kita berada dalam TC, pelatihan selama sebulan. Harapannya setelah Ramadan ibadah kita meningkat dari sebelum Ramadan. Kalau disamadakan dengan Ramadan tentu jarang sekali terjadi. Setidaknya itu sebelum Ramadan dengan pasca Ramadan itu ada peningkatan. Itu yang kita harapkan. Ada yang kemudian yang kedua adalah sebelum Ramadan dengan setelah Ramadan sama. Nah, kalau itu tentu kita sayang, rugi. Dilatih selama sebulan kok ternyata tidak ada hasilnya, sama saja dengan sebelum Ramadan. Justru yang paling naif itu, ya ada nggak Ramadan umat Islam tidak berpuasa? Boten. Banyak. Jadi kalau ningali saat pas buka bersama, itu tempat-tempat makan di mana kalau kadang saya keluar itu ruame banget ya, rame, dan itu jauh dari masjid. Nah, tidak jauh-jauh lah di sekitar kita banyak yang terjadi seperti itu. Bahkan ada sebelum takjil itu sudah makan. Oh, berarti mungkin saya anggap paling itu non muslim gitu ya. Ya. Kita husnudon itu karena non muslim. Tapi kalau orang Islam kemudian makan sebelum berbuka berarti dia tidak berpuasa. Ya, kalau ada ternyata banyak ya. Jadi tempat-tempat makan saat berbuka itu banyak luar biasa, mengalahkan Masjid Ar-Ridho. Fenomena ini terjadi mungkin di seluruh tempat-tempat makan di Surabaya seperti itu. Sebelum berbuka itu ramai luar biasa. Dan saya mikir, terus sholatnya nang di? Kira-kira sholatnya di mana? Kita tetap husnul, pasti dia akan mencari tempat masjid mushola terdekat setelah makan berbuka. Tapi gimana susahnya kalau kemudian masjidnya jauh dari masjid, jauh dari tempat dia makan, dan waktu maghrib kan sangat pendek. Nah, ada orang itu yang orang Islam saat Ramadan tidak puasa,
Setelah Ramadan, yo gak poso padha wae. Ya, jadi Ramadan saja nggak puasa, apalagi setelah Ramadan. Mudah-mudahan ya setelah ini Allah Subhanahu wa taala gerakkan untuk kemudian bersama seperti kita. Nek wonge gak poso kira-kira salat mboten nggih? Ya ini yang ana wong salat tapi gak poso, ana wong poso tapi gak salat. Ya, seperti apa ya? Wong dua-duanya kewajiban yang mutlak harus dikerjakan. Ini fardu ain. Salat itu fardu ain, puasa juga fardu ain, tidak bisa diganti di hari yang lain. Kecuali ada udzur kalau puasa. Kalau sholat kan tidak. Sholat itu tidak ada diganti di hari yang lain. Kecuali dalam keadaan sakit, yang sakit pun tetap berbuat, tetap sholat kan gitu. Jadi dalam kondisi apapun, asalkan masih punya nafas, maka kewajiban sholat tidak bisa ditinggalkan sepanjang hayat. Ya, ada yang fenomena seperti itu. Nah, ini kan menjadi PR kita semuanya. Mudah-mudahan itu tidak terjadi untuk keluarga kita, tetangga kita, saudara kita. Andaikan ada, ini menjadi kewajiban kita untuk saling tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Kita yang luar biasa seperti ini. Kemarin saya sholat Qiyamul Lail malam 29 di Masjid Al-Akbar. Masya Allah, luar biasa. Penuh full Al-Akbar. Ya, ada yang di Asafirin. Ada doorplasnya. Masya Allah, mulai jam 12:30 sampai jam 3 itu penuh Masjid Al-Akbar. Luar biasanya orang itu ingin menjadi orang baik, sehingga ibadahnya saat Ramadan begitu rupa. Ya, walaupun memang kadang-kadang jomplang di sisi yang lain, di masyarakat secara umum itu orang yang jauh dari masjid juga jauh lebih banyak. Ya, 3 fenomena itu terjadi, sehingga tentu kita ingin dan memilih menjadi orang yang pertama, kita yang dilatih selama Ramadan, harapannya pasca Ramadan kita lebih baik, walaupun tidak meningkat signifikan, ya setidaknya nambahlah sedikit-sedikit. Ngajinya ditambah, sholatnya ditambah, jamaahnya semakin rajin, akhlaknya semakin mulia, menjadi orang yang lebih produktif dan punya manfaat lebih banyak pasca Ramadan, dan seterusnya. Kebaikan-kebaikan kita meningkat setelah Ramadan, itu tandanya mudah-mudahan puasa dan ibadah kita selama Ramadan diterima Allah Subhanahu wa taala. Juga barangkali tandanya kita mendapatkan malam Lailatul Qadar, insya Allah. Nah, kita kenangan-kenangan indah ini mudah-mudahan tetap ada dalam ingatan kita, menjadi pelajaran yang sangat berharga, karena setelah Ramadan kita akan menjalani kehidupan yang sesungguhnya. Kehidupan yang sesungguhnya itu setelah Ramadan. Kenapa? Itu yang oleh Rasulullah SAW diingatkan. Idza kana akhiru lailatin min Ramadan, jika ada akhir malam Ramadan. Kapan akhir malam Ramadan itu? Tadi malam gitu. Tadi malam itu suasana bumi terasa. Nek sing orang punya mata batin merasakan. Napa niku? Bakatis samawati wal ard. Langit dan bumi menangis. Wal malaikah, dan para malaikat juga menangis. Menangisi apa? Karena menangisi musibah dari umat Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Menangis musibah yang dialami oleh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Loh, heran. Musibah apa? Kok ada musibah yang besar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya, musibah karena apa? Ditinggalkan bulan Ramadan. Musibah dhahaba Ramadan. Ditinggal Ramadan akan meninggalkan kita. Ibaratkan kita ini dulu kedatangan tamu saat awal Ramadan, dengan kita jemput. Ibaratkan kita ini dapat tamu istimewa, apalah pejabat penting, tentu kita akan siapkan, bahkan kita jemput. Kalau dari Jakarta kita jemput ke Bandara Juanda, dijemput. Kenapa? Karena istimewa. Ya, jadi jangan sampai kemudian datangnya tidak dijemput, pulangnya tidak diantar, tinggal nongol. Itu berarti tamune
gak penting, wis gak teko ya gak apa-apa. Nah, ini tamu istimewa kita jemput dengan ucapan marhaban ya Ramadan. Maka saat kemudian sudah kita lalui selama Ramadan, kita menjalani tamu istimewa ini, kita kita melayani Ramadan dengan luar biasa. Maka saat kita ditinggalkan Ramadan harus juga kita antar, ya. Diantarnya dengan apa? Ya, dengan kesedihan yang mendalam. Begitu nggih? Sedih mboten? Sedih, kadang ya gelisah gitu. Sedih kenapa ditinggalkan tamu istimewa yang gimana? Rasulullah disampaikan li'anna ad-da'watu fihi mustajabatun, karena di dalam Ramadan itu doa-doa kita diijabah Allah Subhanahu wa taala. Di luar Ramadan tidak ada jaminan. Saat Ramadan doa kita diijabah Allah Subhanahu wa taala. Ini masih ada waktu ya. Waktu sampai nanti sebelum maghrib. Ini waktu yang istimewa, moga kita manfaatkan untuk pertama memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala di penjuru Ramadan ini. Apalagi saat nanti menjelang maghrib, ba'da asar, jangan dongo sing akeh nangis nyuwun Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena saat nanti ada kumandang azan, maka saat itulah Ramadan benar-benar pergi meninggalkan kita. Sebelum Ramadan pergi, maka kita antarkan dengan doa-doa terbaik pasca sholat asar. Monggo doa yang banyak, ya, karena doa orang yang berpuasa itu mustajabah. Monggo berdoa semaksimal mungkin, nangis kepada Allah itu. Nah, apalagi kata Rasulullah SAW, setelah doa itu mustajabah setelah Ramadan, doa kita belum tentu mendapatkan jaminan diijabah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, was-shadaqatu maqbulatun. Sedekah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Saat kita sedekah sekecil apapun pasti Allah terima. Monggo nanti setelah ini kita sedekah yang terbaik. Ya, punya uang berapa kita sedekahkan. Monggo Ramadan, setelah Ramadan belum tentu Allah kabulkan doa sedekah kita. Kita sedekah kepada fakir miskin, fuqara, masakin, anak yatim, untuk masjid dan seterusnya. Monggo kalau punya uang sisakan untuk sedekah di penghujung hari bulan Ramadan ini. Wal amal mudha'afatun, yang ketiga amal kita dilipat gandakan Allah Subhanahu wa taala. Ini ada waktu sekitar 12 jam. Amal yang banyak. Sing turun khatam Quran ini dikejar sampai khatam Quran. Ya, sing jarang dikiris. Nah, zikir sing yang banyak. Sementara HP-nya di-off-kan dulu, TV-nya di-off-kan dulu, dunianya di-off-kan dulu untuk kita beramal sebaik mungkin. Baik amal yang langsung hubungannya kepada Allah maupun amal-amal sosial. Gitu. Yang keempat, wal adabu, dan adab Allah Subhanahu wa taala madfu'un, dicegah, dihentikan Allah Subhanahu wa taala saat orang di bulan Ramadan, keluarga kita, ayah ibu kita yang sudah wafat, almarhum almarhumah, saat Ramadan ini adab Allah Subhanahu wa taala dihentikan di alam barzakh. Nah, karena itu saat Ramadan ini monggo kita berdoa untuk ahli kubur kita. Semoga ahli kubur kita diberikan Allah Subhanahu wa taala maghfirah, rahmat, ampun Allah Subhanahu wa taala. Para ibu, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari di akhir ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan doa kita diajabi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, ya Ghaffar, ampuni semua dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni semua dosa-dosa kami. Ampuni semua dosa-dosa kami ya Allah. Dosa yang dulu yang kami pernah lakukan ya Allah. Dosa yang kecil maupun dosa yang besar. Ampuni pula dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampuni semua dosa kedua orang tua kami.
Ampuni semua dosa ayah ibu kami ya Allah. Ya Allah, muliakan kedua orang tua kami ya Allah. Muliakan kedua orang tua kami ya Allah. Angkat derajatnya ya Allah. Berikan ya Allah derajat yang tertinggi di hadapan-Mu ya Allah. Ya Allah, jaga anak-anak kami, jaga keturunan kami ya Allah dari segala fitnah dunia. Jaga semua anak keturunan kami ya Allah. Berikan anak keturunan kami menjadi orang-orang yang ahli ibadah, orang-orang yang mulia dunia akhirat, menjadi anak-anak yang senantiasa menyejukkan pandangan mata, bermanfaat untuk agama-Mu ya Allah, berbakti kepada kedua orang tua, manfaat ilmunya, manfaat hidupnya ya Allah, angkat derajatnya ya Allah, menjadi orang-orang yang kemuliaan dunia akhirat. Ya Allah, ampuni semua dosa guru-guru kami ya Allah, karena jasa guru-guru kami menjadi seperti ini. Ya Allah, muliakan semua guru-guru kami ya Allah. Ampuni semua guru-guru kami ya Allah. Ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, muliakan semua keluarga kami ya Allah. Bimbing kami senantiasa menjadi hamba yang istiqomah beribadah ya Allah. Jauhkan kami dari segala fitnah dunia, fitnah akhirat ya Allah. Ya Allah, kalau ada di antara kami yang sakit, sembuhkan ya Allah. Kalau ada di antara kami ya Allah yang sakit, sembuhkan. Terus semakin menjadi hamba yang taat beribadah ya Allah. Kalau ada di antara kami punya masalah hubungan antar sama manusia, kuatkan ukhuwah, saling punya ikatan hati ya Allah. Jangan berikan kami sekecil apapun sifat buruk kepada saudara kami ya Allah. Berikan kami senantiasa berbaik sangka pada semua keluarga kami ya Allah, kepada saudara kami semua muslim ya Allah. Ya Allah, berikan kami semua rezeki yang barokah, manfaat, rezeki yang luas dan barokah ya Allah. Kalau ada di antara kami dihimpit hutang ya Allah, berikan mudah bisa membalikan ya Allah. Kalau ada di antara kami punya masalah apapun, berikan jalan keluar yang terbaik ya Allah. Ya Rahman ya Rahim ya Mujibas Sa'ilin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan wasi'an halalan thayyiban birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa takbirana wa tahlilana wa tahmidana wa tamjidana wa khashyu'ana wa darru'ana wa ladib biha wujuhana ya ilahal alamin wa ya khairan nasi birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, panjang usia kami penuh dengan berkah. Berikan kami ya Allah bisa bertemu, berjumpa dengan Ramadan tahun yang akan datang ya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.